Sekarang kita masuk ke inti dari metode riset, yaitu 3 jenis utama riset bisnis: exploratory, deskriptif, dan causal research. Exploratory research, riset eksploratory, digunakan saat masalah belum jelas atau informasi masih sangat terbatas. Tujuannya untuk menjelajahi situasi dan mencari arah penelitian berikutnya. Biasanya menggunakan wawancara, diskusi kelompok, atau studi literatur awal. Descriptive research, riset deskriptif, dilakukan ketika kita sudah tahu masalahnya dan ingin menggambarkan fenomena lebih rinci. Misalnya menggambarkan perilaku konsumen, tingkat kepuasan pelanggan, atau profil pasar. Pertanyaan yang dijawab umumnya adalah siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Causal research, riset kausal. Jenis riset ini berusaha menjelaskan hubungan sebab akibat. Misalnya, apakah peningkatan iklan menyebabkan peningkatan penjualan? Biasanya dilakukan melalui eksperimen atau pengujian hipotesis. Kesimpulannya, ketiga jenis riset ini membentuk spektrum pemahaman bisnis. Exploratory membantu menemukan arah, deskriptif membantu memahami situasi, dan kausal membantu menjelaskan mengapa sesuatu. Kausal membantu menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Exploratory research atau riset eksploratory. Jenis riset ini dilakukan ketika situasi bisnis masih belum jelas, atau ketika perusahaan baru mulai menyadari adanya masalah atau peluang, tetapi belum tahu secara pasti apa penyebabnya. Tujuannya adalah menjelajahi situasi dan mengidentifikasi ide-ide awal yang bisa menjadi dasar penelitian lanjutan. Riset eksploratory ini tidak memberikan kesimpulan yang pasti, melainkan membantu kita memahami arah atau fokus penelitian berikutnya. Metode yang umum digunakan meliputi studi literatur atau penelitian sebelumnya, diskusi kelompok kecil, focus group discussion, wawancara mendalam dengan pakar atau pelanggan, studi pendahuluan, pilot study. Contoh kasus misalnya, sebuah perusahaan kopi lokal merasa penjualannya menurun, tetapi belum tahu kenapa. Apakah karena rasa, harga, lokasi, atau tren konsumen yang berubah? Sebelum melakukan survei besar, mereka bisa melakukan riset eksploratory dengan wawancara pelanggan lama dan baru, diskusi dengan barista dan manajer toko, membaca laporan tren konsumsi kopi nasional. Dari hasil eksplorasi itu, perusahaan mungkin menemukan bahwa konsumen muda kini lebih menyukai kopi dingin kemasan siap minum. Nah, temuan ini kemudian menjadi dasar bagi riset tahap berikutnya yang lebih terstruktur, misalnya riset deskriptif untuk mengukur seberapa besar potensi pasar tersebut. Jadi, riset eksploratory membantu kita mendefinisikan masalah dengan lebih akurat sebelum mengambil keputusan besar. Ingat, tahap eksplorasi bukan untuk membuktikan sesuatu, tetapi untuk memahami konteks dan arah penelitian yang tepat. Riset ini ingin mengetahui apa yang membuat maskot merek efektif dan disukai konsumen. Dalam studi ini, para peneliti menemukan bahwa peanut dari Planter mendapat respons positif, kecuali ketika tampil memakai celana pendek bermuda. Hal kecil tapi berdampak besar pada persepsi konsumen. Karakter M dan M's tidak perlu diberi nama, karena konsumen sudah mengenali mereka berdasarkan warna. Ini menunjukkan kekuatan visual branding. Sementara Brownie Man, tokoh di produk tisu, lebih disukai perempuan ketika tampil seksi atau lebih maskulin. Semua
Semua contoh ini berasal dari riset eksploratory yang tujuannya bukan menguji hipotesis, tapi menemukan pola-pola persepsi konsumen terhadap elemen visual merek. Contoh konteks Indonesia, sekarang kita ambil contoh yang lebih dekat. Di Indonesia, beberapa brand juga menggunakan riset eksploratory untuk memahami efektivitas maskot atau identitas visual mereka. Contohnya, Tokopedia melakukan riset terhadap karakter maskot Topet, kepala dinosaurus hijau. Awalnya, karakter ini digunakan sebagai elemen lucu dan ramah untuk anak muda. Namun riset eksploratory menunjukkan bahwa pengguna dewasa lebih menyukai tampilan yang clean dan profesional. Hasil riset tersebut membuat Tokopedia mengubah gaya visual Topet menjadi lebih sederhana, tetap ramah, tapi tidak kekanak-kanakan. Contoh lain adalah Indomie, yang sering melakukan riset eksploratory terhadap iklan mereka. Mereka meneliti bagaimana konsumen merespons nuansa keluarga, nostalgia, dan kehangatan rumah dalam iklan mereka. Dan hasil riset semacam ini membantu perusahaan mempertahankan emosional brand positioning yang kuat selama puluhan tahun. Riset eksploratory sering digunakan pada tahap awal untuk memahami persepsi atau emosi konsumen terhadap merek, simbol, atau pesan. Menguji reaksi awal terhadap konsep kreatif. Menentukan arah strategi komunikasi sebelum kampanye besar dijalankan. Riset seperti ini membantu perusahaan tidak menebak-nebak selera pasar, melainkan mendengarkan apa yang benar-benar dirasakan konsumen. Descriptive research atau riset deskriptif. Jika tadi riset eksploratory digunakan ketika masalah masih samar, maka riset deskriptif digunakan ketika kita sudah tahu apa yang ingin dipahami lebih dalam. Tujuan utama riset deskriptif adalah menggambarkan karakteristik objek, orang, kelompok, organisasi, atau lingkungan. Jenis riset ini menjawab pertanyaan seperti, siapa konsumen kita? Apa kebiasaannya? Kapan mereka membeli produk? Di mana mereka berbelanja? Dan mengapa mereka memilih merek tertentu? Riset deskriptif memberikan gambaran yang faktual dan sistematis tentang fenomena yang terjadi, tetapi tidak menjelaskan hubungan sebab akibat. Diagnostik analisis selain itu, dalam riset deskriptif juga dikenal istilah diagnostik analisis, yaitu riset yang bertujuan untuk mendiagnosis alasan di balik hasil pasar tertentu. Misalnya, mengapa penjualan naik atau mengapa pelanggan berpindah ke kompetitor. Biasanya riset ini mengkaji kepercayaan, sikap, dan perasaan konsumen terhadap produk atau merek. Sebagai contoh, Greg Norman, seorang pegolf profesional yang juga pebisnis, menggunakan riset deskriptif untuk memahami pasar anggur, wine market. Riset tersebut menggambarkan siapa konsumen anggur, dari mana asal mereka, dan jenis anggur apa yang disukai, tanpa harus menjelaskan sebab akibatnya. Sekarang kita lihat contoh di Indonesia. Misalnya, Shopee melakukan riset deskriptif untuk memetakan profil pengguna e-commerce di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas pengguna aktif adalah perempuan berusia 18 sampai 35 tahun dengan dominasi pembelian di kategori fashion dan beauty. Data seperti ini membantu Shopee merancang kampanye Shopee 9.9 Super Shopping Day yang menargetkan segmen tersebut secara spesifik. Contoh lain, Bank BRI melakukan riset deskriptif untuk memahami profil nasabah UMKM. Mereka memetakan jenis usaha, lokasi,
lama berdiri, dan kebutuhan pembiayaan. Informasi ini digunakan untuk menyusun produk seperti kredit usaha rakyat, KUR, yang lebih sesuai dengan karakteristik pengusaha kecil di Indonesia. Jadi, riset deskriptif digunakan ketika kita sudah memahami masalahnya dan ingin menggambarkan situasi secara lebih detail. Hasilnya membantu manajemen dalam menganalisis pasar, menargetkan pelanggan, dan mengevaluasi posisi produk di pasar. Dengan kata lain, riset eksploratory membantu kita menemukan arah, sedangkan riset deskriptif membantu kita memahami peta sebelum bergerak lebih jauh. Taking a swing at business success, sekarang kita lihat contoh penerapan nyata dari riset deskriptif dalam dunia bisnis. Slide ini menampilkan kisah menarik dari Greg Norman, seorang pegolf profesional yang juga sukses sebagai pengusaha anggur winemaker. Dalam usahanya, Greg Norman menggunakan riset deskriptif untuk memahami karakteristik pasar anggur dunia. Riset ini menggambarkan secara detail siapa konsumen anggur itu, dari mana asal mereka, dan apa preferensi mereka terhadap jenis dan merek anggur. Dengan informasi tersebut, Greg Norman bisa menentukan strategi pemasaran dan distribusi yang tepat untuk berbagai negara. Ia tidak perlu menebak-nebak apa yang disukai pelanggan, karena semua keputusan berbasis pada data deskriptif yang akurat. Sekarang, mari kita lihat contoh yang mirip di Indonesia. Misalnya, Kopi Kenangan, salah satu merek kopi modern lokal yang berkembang sangat cepat. Sebelum membuka cabang baru atau meluncurkan varian minuman baru, mereka melakukan riset deskriptif untuk memahami demografi pelanggan di tiap kota, waktu paling ramai pembelian, dan preferensi rasa, apakah manis, strong, atau dengan topping tertentu. Dari hasil riset itu, mereka menemukan bahwa di wilayah kampus dan perkantoran, minuman paling laku adalah yang cepat disajikan dan bisa dibawa pergi, sedangkan di pusat perbelanjaan, pelanggan cenderung memilih menu yang lebih eksperimental dan estetik untuk media sosial. Informasi seperti ini sangat penting untuk menyesuaikan strategi outlet dan menu di tiap lokasi. Jadi, melalui riset deskriptif, baik pada Greg Norman maupun Kopi Kenangan, perusahaan bisa mengenal lebih dalam siapa konsumennya, mengetahui apa yang mereka butuhkan, dan menyusun strategi pemasaran berbasis data, bukan asumsi. Itulah kekuatan utama riset deskriptif, memberikan pemahaman menyeluruh tentang pasar sebelum perusahaan mengambil keputusan strategis. Sekarang kita masuk ke jenis riset yang ketiga, yaitu causal research atau riset kausal. Jenis riset ini digunakan ketika kita ingin menguji hubungan sebab akibat, dengan kata lain, untuk mengetahui apakah satu variabel benar-benar menyebabkan perubahan pada variabel lain. Tujuannya adalah membuktikan jika A terjadi, maka B akan berubah. Untuk menyimpulkan adanya hubungan kausal, diperlukan 3 bukti utama: temporal sequence, urutan waktu, sebab terjadi sebelum akibat, concomitant variation, 2 fenomena berubah bersamaan atau berhubungan, non-spurious association, tidak ada penyebab lain yang menjelaskan hubungan tersebut. Misalnya, perusahaan ingin tahu apakah iklan digital meningkatkan penjualan produk. Mereka dapat membagi wilayah penjualan menjadi 2. Wilayah A diberi kampanye iklan, wilayah B tidak. Setelah beberapa
minggu, mereka membandingkan hasil penjualannya. Jika wilayah A mengalami kenaikan signifikan, sementara B tidak, maka dapat disimpulkan ada hubungan kausal antara iklan dan peningkatan penjualan. Contoh lain dari Indonesia, Grab Indonesia ingin menguji apakah pemberian promo diskon 20% dapat meningkatkan jumlah pengguna aktif harian. Mereka melakukan eksperimen dengan memberikan promo hanya kepada sebagian pengguna, grup A, sementara yang lain tidak mendapatkannya, grup B. Jika setelah 1 minggu grup A menunjukkan peningkatan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa promo tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas pengguna. Jadi, riset kausal digunakan ketika organisasi ingin menguji pengaruh dan membuktikan hubungan sebab akibat secara ilmiah. Biasanya dilakukan dengan desain eksperimen terkontrol, sehingga hasilnya bisa dipakai untuk pengambilan keputusan strategis yang berbasis bukti. Sekarang kita masuk ke contoh klasik dalam riset kausal, yaitu the spurious effect of ice cream, atau hubungan semu akibat variabel tersembunyi. Dalam riset, kadang dua variabel terlihat berhubungan, tetapi sebenarnya tidak saling menyebabkan. Hubungan itu disebut spurious correlation atau korelasi palsu. Gambar Exhibit 4.2. Di sini digambarkan bahwa penjualan es krim meningkat bersamaan dengan meningkatnya kasus kejahatan kekerasan. Sekilas tampak seperti ada hubungan, semakin banyak orang makan es krim, semakin tinggi tingkat kriminalitas. Namun tentu saja itu tidak logis secara kausal. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata ada variabel ketiga, yaitu temperatur udara musim panas. Ketika cuaca panas, penjualan es krim naik karena orang ingin sesuatu yang menyegarkan, dan aktivitas luar ruangan juga meningkat, sehingga kemungkinan terjadinya interaksi sosial dan insiden juga naik. Jadi, hubungan antara es krim dan kejahatan tidak sebab akibat, tetapi dipengaruhi oleh faktor ketiga, suhu. Contoh ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menarik kesimpulan. Dalam riset kausal, korelasi tidak selalu berarti kausalitas. Peneliti harus memastikan bahwa tidak ada variabel tersembunyi lain, lurking variable, yang memengaruhi hubungan antara dua fenomena. Sebagai perbandingan sederhana, misalnya, kita menemukan bahwa jumlah pengunjung kafe meningkat bersamaan dengan kenaikan harga bahan bakar. Apakah berarti bensin mahal menyebabkan orang lebih sering nongkrong di kafe? Tentu tidak. Kemungkinan besar keduanya hanya terjadi pada waktu yang sama karena tren ekonomi makro atau gaya hidup urban, bukan hubungan sebab akibat langsung. Riset kausal harus membedakan antara hubungan yang tampak dan hubungan yang sebenarnya. Melalui ilustrasi ini, mahasiswa diharapkan tidak langsung menganggap dua variabel yang bergerak bersama pasti memiliki hubungan sebab akibat. Tugas peneliti adalah menguji dan memverifikasi apakah hubungan tersebut benar-benar kausal atau hanya kebetulan statistik belaka. Sekarang kita bahas tentang tingkatan hubungan sebab akibat atau yang disebut degrees of causality. Dalam riset bisnis, tidak semua hubungan kausal memiliki kekuatan yang sama. Zygmunt dan rekan-rekannya menjelaskan 3 tingkat hubungan kausal yang perlu kita pahami. 1. Absolute causality ini adalah tingkat kausalitas paling kuat. Artinya,
Sebab tersebut benar-benar diperlukan dan cukup untuk menimbulkan akibat. Jika A terjadi, maka B pasti akan terjadi. Namun dalam dunia bisnis, jenis hubungan ini jarang sekali ditemukan, karena banyak faktor lain yang ikut memengaruhi hasil. Contoh, jika mesin produksi berhenti total, maka output produksi pasti nol. Itu contoh sebab akibat yang absolut. Dua kondisional causality pada tingkat ini, sebab bersifat perlu tetapi tidak cukup. Artinya, A harus ada agar B bisa terjadi, tapi A sendiri belum tentu membuat B terjadi tanpa faktor tambahan lainnya. Contoh, promosi adalah syarat penting untuk meningkatkan penjualan, tetapi promosi saja tidak cukup, perlu didukung oleh harga, kualitas produk, dan distribusi yang baik. Tiga contributory causality ini tingkat kausalitas paling lemah, namun paling sering terjadi dalam penelitian sosial dan bisnis. Artinya, A berkontribusi terhadap terjadinya B, tetapi bukan satu-satunya penyebab. A tidak harus ada, dan tidak selalu cukup, tapi punya pengaruh terhadap hasil. Contoh, peningkatan pelatihan karyawan mungkin berkontribusi terhadap peningkatan kinerja, tapi faktor lain seperti motivasi, lingkungan kerja, dan kepemimpinan juga turut berperan. Dalam riset bisnis, sebagian besar hubungan yang kita temukan adalah kontributori, bukan absolut. Oleh karena itu, peneliti harus berhati-hati dalam membuat kesimpulan dan memastikan analisis yang dilakukan benar-benar mendukung tingkat kausalitas yang diklaim. Semakin kompleks sistem bisnisnya, semakin kecil kemungkinan satu variabel menjadi penyebab tunggal.